Perang ini telah berlangsung hari demi hari. Dan tidak ada tanda-tanda kekalahan Iran. Tahukah Anda? Apa yang diterapkan oleh Delta Force di Venezuela terhadap Nicolás Maduro tidak akan berhasil di Iran. Mengapa tidak akan berhasil? Pemimpin tertinggi Iran berbeda dengan presiden. Ketika seorang kepala negara diculik atau ditangkap, seperti kasus Nicolás Maduro beberapa waktu lalu, bawahannya tidak akan langsung bereaksi. Ini karena ikatan mereka adalah sebagai bawahan yang dibayar oleh negara, dan hubungan mereka terikat oleh politik. Seperti yang disebutkan, politik hanya terkait erat dengan perebutan kekuasaan, begitu pula rakyat. Rakyat biasanya memprioritaskan emosi, seperti kemarahan, kekacauan di jalanan, dan kebrutalan. Sementara itu, kepemimpinan Iran didasarkan pada nilai-nilai spiritual, berdasarkan ikatan batin yang mirip dengan hubungan antara seorang guru besar dan murid-muridnya. دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin ditangkap, mereka akan meratapi kehilangan seorang guru spiritual, dan pengganti guru mereka akan segera ditemukan. Karena jiwa mereka terhubung satu sama lain, meskipun mereka berada dalam tubuh yang berbeda. Ini berarti bahwa tidak peduli generasi mana yang dihadapi pasukan Delta, mereka akan selalu berada dalam situasi menghadapi Ayatollah Khomeini selamanya. Oleh karena itu, perjuangan semacam ini tidak dapat dihentikan. Tidak ada rudal yang dapat mengenai sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali peluru ditembakkan, itu hanya akan melahirkan 1000 Khomeini muda setiap harinya. Karena spiritualitas akan selalu berpindah dari satu tubuh fisik ke tubuh fisik lainnya, dari generasi ke generasi berikutnya. Beginilah sistem kepemimpinan yang berlandaskan hubungan batin. Sangat jauh berbeda dengan hubungan politik. Tidak ada rudal yang dapat menghentikan gelombang non-fisik semacam itu. Lebih lanjut, rakyat Iran adalah rakyat yang mengidolakan Imam Ali, Imam Hasan, dan Hussein. Mereka semua berani di medan perang. Tentu saja, semangat itu akan diteruskan kepada para pengagum beliau. Setelah berhari-hari berperang, klaim Donald Trump bahwa Iran telah lumpuh dalam waktu singkat sama sekali tidak berdasar. Iran bahkan telah meluncurkan rudal ke semua pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk. Jumlah korban jiwa sangat tinggi, tetapi Amerika dan Israel menyembunyikan angka korbannya. Tentu saja, semua ini dilakukan untuk mencegah agar moral pasukan tidak jatuh. Kita juga dapat melihat bahwa Tel Aviv, kota terpadat di Israel, kini telah hancur seperti Gaza di Palestina. Iran tidak main-main. Mereka masih menghujani ratusan rudal ke jantung Israel setiap harinya.
Ketika diwawancarai, seorang menteri Iran bahkan menyatakan bahwa ia tidak takut akan serangan darat tentara Amerika ke negaranya. Dan bahkan, mereka mengatakan menunggu kedatangan pasukan darat Amerika untuk berani memasuki wilayah Iran. President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Kita hanya bisa berdoa agar Tuhan menyelamatkan semua orang baik dalam situasi ini. Belum lama setelah Amerika dan Israel menyerang, kini Iran dengan begitu cepat mendapatkan supreme leader yang baru. Beliau adalah Sayyid Mojtaba Khamenei. Selain seorang ulama di Iran dan 12 imam, beliau juga politikus Iran yang kini menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak 8 Maret 2026 dan disetujui oleh rakyatnya. Beliau bukan hanya akan memimpin pasukan Iran, tapi juga pemimpin bagi seluruh rakyat Iran di dalam menghadapi agresi militer yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Apakah di dalam kepemimpinan Sayyid Mojtaba Khamenei akan membawa Iran dalam kemenangan, ataukah akan membawa perjanjian damai dan gencatan senjata? Apapun itu, semoga orang-orang baik mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.